Universe, here we go again. Welcome to Sebat Dulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu seorang anak muda yang nantinya calon kepala desa ya Bang ya. Insya Allah calon kepala desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang. Bukit Mas Besitang, Abangda Agus Salim Nasution. Oke. Siap. Tepuk tangan untuk Abangda kita dulu. Mungkin Bang bisa perkenalkan diri Bang, mungkin lahir di mana, sudah berapa lama tinggal di Besitang. Oke. Ya, yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan Ketua. Kita sudah diundang di ruangan yang sangat-sangat menarik ini. Sangat sederhana ya. Sangat sederhana, tapi oke lah ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Salim Nasution. Saya kelahiran di Medan 15 Agustus 1985. Jadi kalau tempat domisili sekarang ada di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang ya. Walaupun kalau dibilang-bilang ketua, saya seperti manusia purba juga nih, Meganthropus erectus itu berpindah-pindah hidupnya. Berpindah tempat ya Bang? Iya, saya pernah tinggal di Medan, lahir di Medan, dibesarkan sampai SD kelas 4 itu di Sebingi, proyek dekat Sipanggura itu. Karena atuk saya TNI, 11 tahun umur saya meninggal, saya tinggal sama nenek. Jadi sampai kelas 4 SD saya pernah pindah ke Kampung Lalang. Kampung Lalang Besitang. Kampung Lalang Besitang itu dari kelas 4 sampai kelas 5, dan itu saya balik ke kampung atuk saya di Lima Sunde di Kota Made Binjai. Kota Binjai ya, Lima Sunde. Nah, di sana sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya dibawa pindah lagi. Dibawa pindah ke SMP Negeri 3 Pasar Balo itu ketua. Di Brandan Barat. Brandan Barat. Jadi SMP 5 Binjai saya pernah, SMP 3 Binjai saya pernah, masuk di SMA saya di SMA Muhammadiyah 4 Pangkalan Berandan. Jadi di situ sampai kelas 3. Semester 2 kelas 2 itu saya pindah lagi ke Besitang. Jadi alhamdulillah tamatnya di Mas Muktariah Besitang gitu ketua. Jadi nomaden ya Bang ya. Nomaden ya. Pindah tempat. Oke, Bang Agus nih. Kita kan Bang Agus ini kalau secara organisatoris ya, organisasi kan saya melihat bahwasanya sengaja saya undang nih karena memang melihat dari sosok Bang Agus sendiri memang sepertinya dalam manajemen organisasi sudah berpengalaman. Kira-kira organisasi yang pernah diikuti Bang dari mulai kecil mungkin sampai saat ini? Ya nggak apa juga lah ketua ya, tidak hebat-hebat kali sih sebenarnya, tapi alhamdulillah saya itu pertama kali aktif berorganisasi itu di Gerakan Pramuka ketua. Jadi saya hobi berpramuka dari SD kelas 4. Jadi di Pramuka saya pernah menjabat sebagai ketua Dewan Kerja untuk anak-anak penegak di Besitang itu kalau nggak salah tahun 2006 gitu sampai 2008 kan. Itu awal mulanya jabatan pertama gitu. Ya kalau ketua kelas nggak usah disebut lah ya kan, di sekolah ya kan, OSIS itu nggak usah disebut. Di beranjak dari pramuka itu mengajarkan saya untuk aktif ya di masyarakat. Maaf cakap lah kita bilang di pramuka itu kan ada ikut serta membangun masyarakat menepati dharma pramuka. Jadi saya dibimbing untuk itu. Jadi setelah pramuka kita terus berkegiatan di pramuka, mengikuti beberapa kegiatan walaupun tidak sampai ke tingkat nasional. Banjir bandang 2007 di Besitang. Ya. Maaf 2006. Jadi teman-teman TNI itu tugasnya untuk rumah bantuan, rumah banjir. Jadi tidak ada yang melatih paskibra di Kecamatan Besitang. Nah, saya nggak tahu juga pada masa itu Pak Jumiran Sekcam Besitang pada saat dulu dia masih tugas di Dinas Pendidikan di Besitang, menunjuk saya. Katanya sih karena saya melatih anak-anak MTS Negeri Besitang tuh sering juara kalau LKBB gitu kan. Padahal pada masa itu kan masih banyak tuh teman-teman yang purna kabupaten bahkan provinsi. Jadi yaudah 2007 saya melatih paskibra sampai saat ini. Jadi itu memang cara saya lah, stylenya saya untuk membina anak-anak muda itu dari pramuka ke paskibra. Cuma di tahun 2015 saya ikut lah pemilihan ketua KNPI itu. Ketua KNPI Kecamatan Besitang. Ya. Oke, Bang. Harapannya sih pada saat itu ketua KNPI ini bisa bina pemuda ini. Kita bertarung. Alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Oh, jadi sempat menjadi ketua KNPI Kecamatan Besitang ya, Bang? Iya. Oke. Jadi situ juga jadi ketua KNPI itu. Lanjut adalah kemarin Ibu Dewi Teruna Jasa Said itu ketua istrinya yang punya Harian Waspada itu, dia punya komunitas namanya Gerhana Langkat itu.
di gerhana kumpulan anak-anak muda yang mencintai lingkungan. Ya saya nggak tahu ditunjuk sebagai ketuanya di Kabupaten Langkat. Oke. Ya tapi itu kan bukan bersifat organisasi yang apa gitu kan. Udah gitu ya berpartailah ketua, izin lah ya kan, namanya jiwa politiknya ada gitu kan. Kalau berpartai ini agak-agak mantap juga saya. Dari PMB, ketua atau PMB itu kan? PMB. Partai Materi Bangsa. Itu tahun berapa itu Bang? Kalau nggak salah itu 2009 ya. 2009, gila men. Bang Agus Salim Nasution 2009 sudah berpartai. Iya. Saya masih kelas 2 SMP tuh. Itu dipercaya jadi sekretaris partai di Kecamatan Besitang, PMB ya. PMB. Jadi PMB itu tidak lulus verifikasi karena apa kan? Jadi mereka kan berkoalisi dengan Demokrat pada masa itu. Oke. Jadi kebetulan saya dulu ngajar di SD Kampung Lama dekat Kampung Lama Besitang itu. Saya ngekos dekat rumah bendahara Demokrat, Pak Sahril namanya. Bendahara Demokrat kecamatan. Iya. Okay. Beliau bendahara Demokrat, tapi saya sekretaris PMB. Nah, kan? Jadi kena berkoalisi, saya masuk di Demokrat pada masa itu. Jadi sekretaris di kecamatan juga, alhamdulillah. Okay. Cuma ya namanya politik ketua ya kan, saya tidak lagi bergabung di Demokrat. Akhirnya hati saya itu ditemukanlah mungkin oleh orang-orangnya Bang Nasil Bahar, diajaklah gabung gitu sama Bang Nasil Bahar di PAN. Pertama bukan berpartai, cuma sih relawannya Bang Nasil Bahar pada masa itu bantu-bantu Bang Nasil. Cuma di periode itu saya tiba-tiba direkomendasikan untuk di DPD PAN. Oke. Ya, sampai sekarang, tapi sekarang saya sudah mengundurkan diri ketua. Oke. Dari pengalaman Bang Agus nih ya, mulai dari pramuka, kemudian melatih paskibra, ikut komunitas, berorganisasi sampai menjadi ketua KNPI. Kemudian saat ini tergerak menjadi calon kepala desa di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat gitu ya Bang? Iya. Nah, kalau pertanyaan saya sih sederhananya gitu. Apa sih yang menggerakkan Bang Agus Salim Nasution ini untuk mencoba menjadi kepala desa di Desa Bukit Mas itu sendiri? Faktor utama adalah kesempatan. Okay. Jadi saat ini kita punya kesempatan untuk menjadi seorang kepala desa. Persyaratan memenuhi, kita menganggap bahwasanya ya jujur saja potensi kita ada. Kita meyakini potensi kita ada untuk menjadi seorang pelayan masyarakat, menjadi seorang kepala desa. Ditambah lagi ya mungkin ya kita bilang desa kami itu kalau ketua nanti bisa datang, bisa melihat dari 6 desa 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Besitang. Oke. Saya meyakini karena saya juga mengelilingi semuanya bahwa Desa Bukit Mas itu merupakan desa yang paling kaya, ketua. Secara apa nih, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya atau gimana? Ya kalau ini hari saya bilang sumber daya alam lah. Sumber daya alam. Kami punya hutan leuser karena kami berbatasan langsung dengan hutan leuser. Oh, Besitang itu punya tempat yang berbatasan dengan hutan leuser ya, Bang? Desa Bukit Mas itu salah satu desa yang berbatasan. Oke. Kami ada Sungai Besitang. Jadi Sungai Besitang itu merupakan sungai dengan sejarah yang luar biasa sebenarnya, tapi belum terkembangkan. Kami punya sawah, banyak perkebunan di sana, sumber pertaniannya gitu kan, sumber tambangnya juga ada. Bahkan saya melihat ada satu potensi wisata di desa saya itu, tetapi ini hari belum terkelola dengan baik. Jadi berangkat daripada itu, saya berpikir ya kenapalah saya tidak mencoba untuk menjadi seorang calon kepala desa di situ. Ya intinya kita ingin berbuatlah ketua, merasa kita punya kemampuan, merasa ada yang belum terkembangkan mungkin di desa kita itu, kita siap mencoba untuk menggali dan mengeksploitasi apa yang ada di desa itu nantinya untuk kepentingan masyarakat gitu. Oke. Tempat wisata juga sebenarnya potensial ya Bang ya, tapi sayang memang sampai sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan untuk tempat wisata di Desa Bukit Mas itu sendiri ya. Saya bukan tipikal orang yang suka menyalahkan ketua ya, tetapi saya beranggapan seperti itu. Maksudnya gini, itu potensi ada, kenapa saat ini tidak dikembangkan gitu? Kenapa gitu? Mungkin ketua tahulah untuk destinasi wisata di Kabupaten Langkat kita ini kan di Tangkahan, Bukit Lawang, Pamasemelir gitu. Tetapi kalau untuk di daerah kami saja di Teluk Aru, sepertinya Desa Bukit Mas itu dari sungainya, dari hutannya, dari perbukitannya gitu kan, itu ada potensi yang bisa menarik wisatawan minimal. Yang ada di Teluk Haru, dari Gebang, Babalan, Celepan, Banbar, Pengarsu, Sumatang Jaya itu
bisa ke kita. Daripada jauh mereka, mungkin ginilah kalau saya berpikir ya ketua, kalau mereka ke Pamah, Semelir, ke Tangkahan atau ke Bukit Lawang, mereka menghabiskan uang 100.000 satu perjalanan, mungkin ke dekat kita 50.000 sudah cukup. Karena pasarnya mungkin di situ. Karena lebih dekat ya, Bang. Ada lebih dekat. Oke. Gitu kan. Jadi ya ditambah lagi, memang kalau saya melihat ini sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa ketika kita memang mampu mengelolanya gitu. Ya ketua, bayanginlah hutan Lauser itu mau gimana sih sebenarnya gitu. Itu kan sebuah hal yang bisa mendunia gitu. Karena itu gitu. Sungai kami itu walaupun itu sering banjir, tapi ada nilai-nilai sejarah di situ. Ada makam-makam kuno di sepanjang Sungai Besitang itu. Bahkan salah satu makam yang disebut masyarakat itu Keramat Sikundor namanya. Itu setiap tahun yang ada di hutan Leuser di hulu sana, hampir setiap tahun dikunjungi oleh orang-orang bahkan dari luar negeri seperti Malaysia gitu. Oke, yang ingin berwisata religi kira-kira seperti itu. Karena ada nilai sejarahnya di itu. Ya kalau kita bilang mungkin Kerajaan Aru lah kita ketua gitu. Oh ya, benar-benar. Jadi sepanjang Sungai Besitang itu banyak makam-makam keramat ataupun makam-makam yang nisannya itu seperti zaman-zaman Islam mulai berkembang itu ketua. Kemudian kalau kita bicara tentang potensi sumber daya manusia nih Bang di Desa Bukit Mas itu sendiri ya, karena kan tentunya sebagai calon kepala desa tidak terlepas dari, kalau Abang sendiri kan dari ketua KNPI ya, tentu jiwa juga masih muda nih gitu. Potensi pemuda di sana, kemudian program-program yang nantinya akan diwacanakan nih Bang, jika terpilih, amin ya Insya Allah. Amin. Bersama, jika terpilih menjadi kepala desa Bukit Mas nantinya gitu. Program yang dicanangkan untuk para pemuda di Desa Bukit Mas itu sendiri supaya bisa lebih berkompeten dan bersaing dengan desa-desa lain itu apakah sudah dipikirkan sejak dini atau gimana Bang? Oke Bang, jadi mungkin sebelum bicara ke sana saya mungkin sampaikan memang ya, kalau kita di sana nanti insya Allah fokus kita itu adalah ke PAD dulu Bang. Karena kalau PAD ini bisa kita dapat, kita bisa berbuat. Jadi kita tidak hanya mengharapkan dana desa dan alokasi dana desa. Kita harus dengan sumber daya yang ada, kita harus dapatkan PAD ini gimana pun caranya. Yang kedua transparansi Bang. Kita butuh transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jadi ketika masyarakatnya percaya sama kita, maka masyarakat akan mendukung. Nah, jadi kalau udah masyarakat mendukung, mungkin kita bisa sedikit dihargailah oleh orang-orang lain yang ingin mengganggu desa kita gitu. Karena dukungan masyarakat yang penting. Ya selanjutnya memang kita nanti fokusnya di peraturan-peraturan desa Bang, perdes yang intinya untuk mengatur sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi masyarakat gitu. Tapi saya tertarik apa kata bahasa ketua ini anak muda nih ya. Saya pribadi ketua kan dari dulu hobinya berkreasi. Mungkin sejarah-sejarah kecil sudah saya ciptakan di bidang saya gitu, sejarah-sejarah kecil. Kalau bicara masalah potensi anak muda ini yang sebenarnya 4.0 bahasanya ya. Nah, sementara yang saya lihat di desa kami itu sedikit kurang lah perhatian pemerintah dalam tanda kutip untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu membangun pemikiran, membangun pergerakan dan pola pikir pemuda. Saya ke depan insya Allah ya, saya kan banyak teman-teman gitu Pak. Teman-teman ini yang saya kenal ini, motivator-motivator yang saya kenal dari universitas, dosen-dosen yang saya kenal, kedepannya nanti akan banyak program yang sifatnya mengembangkan pola pikir. Jadi pemuda-pemuda ini yang pertama harus dikasih tahu dulu, wawasannya harus ditambahin. Ini loh kedepannya, itu kegiatan-kegiatannya yang sifatnya seperti mengembangkan sumber daya mereka, seperti pelatihan yang meningkatkan keterampilan ketua. Satu lagi olahraga ini penting. Sebenarnya kalau kita berpikir olahraga itu adalah investasi yang tidak nampak. Ketika kita bisa mengembangkan olahraga, Penomat ketua, salah satu contoh misalnya sepak bola tuh. Kalau sepak bola itu sampai saja kita membina sampai Liga 1 misalnya, apa yang dia bisa berikan untuk desa itu dengan uang yang dia dapat dari sepak bola? Salah satu contoh kecil. Benar. Izin ketua ya, saya kan juga mantan atlet ya. Saya 2002 itu pernah ikut Popdasu Kabupaten Langkat. Wow. Di bidang olahraga bola voli saya toser. Jadi saya tahu tuh bagaimana. Jadi kalau olahraga yang dibutuhkan itu yang pertama kan prasarana. Kita akan fokus itu untuk prasarana olahraga misalnya. Yang kedua pelatih. Jadi pelatih ini penting. Tidak akan ada sebuah pemain lahir dari sebuah pelatih yang tidak baik. Jadi pelatih ini wasit segala macam di bidang-bidang olahraga itu kita cari. Jadi kalau
sarananya sudah ada, wasitnya sudah pelatihnya sudah oke, wasitnya sudah lengkap, ya kita tinggal nunggu, kita jalan. Baru budaya Desa Bukit Mas itu luar biasa lagi ketua, karena satu-satunya mungkin menurut saya yang keragaman warganya itu sangat tinggi. Kami di sana punya suku Gayo. Oh, orang-orang Gayo juga ada. Orang Gayo itu ada di kampung kami. Itu merupakan penduduk tertua di sana. Orang-orang Gayo itu. Jadi Gayo itu ada di Aceh, tapi di tempat kami ada. Di sana banyak suku Jawa, Karo, Batak, Mandailing, Banjar. Melayu juga terutama sebagai tuan rumah ya kan. Benar. Jadi insya Allah saya punya mimpinya seperti ini. Dulu saya masih kecil pernah ikut lomba Pekan Budaya Melayu. Di Medan. Iya. Saya ikut Galah Panjang itu. Kenapa tidak di Desa Bukit Mas itu terbentuk Komite Olahraga Seni dan Budaya Desa Bukit Mas, yang mana setiap tahunnya kita kembangkan nanti kompetisi-kompetisi itu yang sifatnya nanti mencari bakat-bakat di bidang olahraga, seni dan budaya. Betapa indahnya ketua, setiap tahun nanti ada kompetisi tari. Jadi kayak festival jadinya. Ya, dan itu bisa mengundang wisatawan ya bang? Itu yang saya pikirkan ketua. Benar. Untuk itu memang di Besitang itu di desa kami NGO juga banyak ketua. NGO yang nangani hutan leuser itu ada sekitar 4 NGO. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan mereka harus kita tekankan untuk sifatnya kegiatan-kegiatan yang membangun perekonomian masyarakat itu kan jauh lebih keren gitu. Mungkin begini nih bang, lebih ke politis nih kalau saya nanya nih. Mungkin gini ya, kita kan tahu nih kalau kepala desa sekarang mungkin banyak diincar oleh orang nih gitu. Kalau dulu saya merasa ya hanya sekelumit orang lah yang ingin menjadi kepala desa ya. Tapi sekarang memang mungkin karena ada anggaran dana desa itu gitu ya, jadi orang-orang sekarang seolah-olah berebut menjadi kepala desa gitu. Dan juga tidak mengeluarkan biaya yang sedikit untuk menjadi seorang kepala desa bang. Iya. Nah, di abang sendiri fenomena seperti ini gimana gitu? Untuk amunisi sendiri apakah cukup, dan untuk mengkampanyekan diri nih gimana? Ya. Jadi ketua bilang tadi masalah politik ya. Mungkin dana finansial segala macam. Saya pernah menjadi caleg ketua. Saya pernah menjadi caleg. Oh, pernah nyalek juga? Saya pernah caleg PAN di Dapil 5 nomor urut 2. Total suara itu memang nggak banyak, cuma 487 sekian gitu. Tapi satu yang saya banggakan itu real. Itu murni tanpa uang, dan saya memang tidak punya uang. Tetapi saya meyakini dari pengalaman politik itulah perbedaan mungkin DPR sama eksekutif ya. Kepala desa ini eksekutif. Mungkin kalau di DPR kita butuh kos politik yang besar. Tapi kalau di desa sepertinya saya meyakini masih bisa kita merayu masyarakat itu untuk program. Dari hati ke hati. Karena kita kan bersatuan langsung dengan masyarakat. Iya, benar. Makanya dalam perjuangan saya ini, saya memiliki rekan-rekan yang alhamdulillah ini hari sangat mendukung saya di bidang pemikiran. Jadi banyak saran-saran dari teman-teman seperti ini ketua. Tapi kalau ketua bilang urusan materi, ya mohon maaf, saya detik ini masih serba pas-pasan. Tapi saya berani karena saya yakin, saya anak muda, saya tidak takut. Kalau kita pun anak muda berpikirnya harus dengan uang, ya hajab kalilah kita ketua. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya punya surat perjanjian kontrak politik dengan masyarakat. Kalau 2 tahun saya tidak bisa mengusahakan PAD, perdes dan transparansi, saya mundur. Ini modal saya ketua. Karena saya mau jadi pelayan, saya mau jadi pekerja untuk masyarakat. Kalau saya memang merasa tidak bisa untuk memimpin desa ini, ya udah saya mundur. Berarti berikan kesempatan kepada orang yang mampu memimpin desa ini. Saya tidak ada niat terbesit pun dalam hati saya ini untuk memperkaya diri. Ketua pernah tahu ketua KNPI termiskin? Mungkin ketua KNPI Besitang yang nggak main proyek contoh ya, karena memang kita bukan pemain proyek, kita pembina. Nah, jadi pembina itu ya tugasnya membina. Sementara ketua-ketua lain kan kalau punya jabatan kan aja itu ya ketua kan ketua. Jadi memang pada intinya kita memang kalau abang ini bergerak dari keyakinan hati yang kuat untuk membenahi desa Bukit Mas itu ya bang. Insya Allah siap.
Mungkin juga di sana sudah ada teman-teman yang siap membantu segala keperluan dan kegiatan selama pertarungan nanti ya Bang? Insya Allah, alhamdulillah ini hari walaupun baru 4 tahun di desa itu kita sudah memiliki rekan-rekan di, ya kok kita bilang hampir setiap dusun sudah adalah orang yang katanya dari lisannya mendukung kita. Siap. Kalau Oke. hati itu nanti ketua. Yang penting cemana Bang, siap ketua, kita sepakat, kita dukung. Jadi kalau udah ucapan saja mereka mengiyakan, kalau hati itu kita tidak bisa bilang. Oke. Nah, insya Allah, alhamdulillah seperti itulah ketua. Tapi efeknya satu, jarang tidur cepat. Sering orang pada datang ke rumah diskusi gitu ya Bang? Iya. Oke. Enggak juga datang ke rumah, awak kebanyakan yang datangi. Diskusi untuk kemajuan desa Iya, Bukit benar. Mas. Tapi memang Bang, ya kita tahu sendiri ya kalau kos di politik itu dalam sebuah pemilihan baik itu di eksekutif atau legislatif kan pasti menggunakan budget yang tidak sedikit gitu ya gitu, dan mindset masyarakat sendiri yang sepertinya sedikit sulit untuk kita rubah gitu, karena Bang banyak sekali nih anggapan-anggapan di orang, ya udahlah kita pilih aja lah, orang dia yang ngasih kok gitu. Nah sebenarnya Abang punya trik nggak Bang gitu kalau untuk orang-orang yang atau calon-calon misalnya yang mengandalkan finansialnya untuk meraup suara sebanyak-banyaknya gitu, karena dia merasa dia punya uang, dia punya kaya tapi tidak punya gagasan dan ide gitu. Nah kira-kira untuk mengantisipasi masalah-masalah yang seperti itu gimana kira-kira Bang? Mungkin apa yang ketua ucapkan itu tidak juga bisa saya jawab terlalu bagaimana. Cuma ginilah ketua, saya bisa sampaikan gini. Politik memang seperti itu. Tetapi apakah kita ingin menjadikan politik seperti itu? Oke. Pada dasarnya, ketika teman-teman yang bertarung di politik walaupun setingkat kepala desa mau main uangnya silakan. Itulah pola mainnya. Karena apapun nanti hasilnya, masyarakat juga yang merasakan kepemimpinannya. Iya. Kalau saya ini hari hanya berkata seperti inilah aku, segala kelebihan dan kekuranganku. Mungkin uang aku tidak punya, tapi gagasan, ide, sahabat aku punya. Bisakah ini nanti berguna untuk desa? Sama-sama, ayo, boleh nanti kita buktikan harta kekayaan Agus Salim itu sampai mana sih ketika menjadi seorang kepala desa dan sebelum gitu. Karena pada dasarnya kalau kami ini ketua macam saya pribadi, ya selain pegangan agama yang saya miliki, dari Satya Pramuka itu mungkin sudah mewakili lah bagaimana kerja kita. Mungkin kalau orang mau mengenal sosok Agus Salim, sudah bisa dia membaca bahwasanya anak ini bukan tidak tertarik dengan uang, tapi dia tidak mau uang itu yang sifatnya bukan dari rezeki halalnya. Oke. Nah, untuk mengambil yang tidak halal saja ketua, ya jujur kita nggak munafik, kita harus bekerja gitu. Oke. Salah satu contoh lah, apa sih yang kita dapat dari ketua KNPI misalnya, dengan begitu banyaknya ilegal yang ada di kecamatan Besitang itu misalnya, contoh itu kita tidak mau menikmatinya. Tetapi ketika orang memberi, ketua ini ada sedikit ini, ketua setelah beli rokok ya dia datang, itu rezeki tidak bisa ditolak. Tapi kalau untuk meminta menguber-uber ya pahit, saya bilang tidak. Oke. Nah, makanya saya bilang ketua, intinya it's me, inilah aku, nilailah aku. Ketika masyarakat merasa oke lah ini cocok ini dilayak, visi misinya gagasannya bagus ini, ya oke silakan kita sama-sama membangun desa. Tapi kalau tidak, silakan pilih yang lain. Politik itu sederhana, kalah menang tidak ada seri. Kemenangan yang hakiki itu adalah ketika kita bisa menerima kekalahan, dan kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menjalankan amanah itu sesuai dengan tupoksi kita gitu. Luar biasa. Jadi memang kita harus juga sampaikan ke teman-teman bahwasanya memang politik ini itu bahwasanya menggunakan kos yang tidak sedikit ya gitu, dan kalau itu terus-terusan jadi budaya gitu, apalagi serangan fajar lah kalau kita bilang. Iya. Nah, kalau itu terus jadi budaya, teman-teman bisa bayangkan bagaimana keadaan sebuah desa atau sebuah kabupaten, sebuah negara, sebuah provinsi yang kita bangun gitu. Karena tentunya semakin besar seorang calon mengeluarkan dana untuk memenangkan sebuah pertarungan di politik, pasti semakin mikir juga balik modalnya kapan gitu ya Bang. Makanya memang kita harus sampaikan ke teman-teman bahwa pilihlah orang-orang yang memiliki ide, gagasan kreatif untuk membangun sebuah daerah. Kira-kira seperti itu ya Bang. Ya samalah pemikiran kita ketua. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang, mungkin pesan untuk masyarakat desa Bukit Mas nih,
Mana tahu nanti kita ditonton nih sama masyarakat desa. Ada nggak pesannya yang bisa untuk menyemarakkan atau menyemai untuk memilih abang nih sebagai kepala desa Bukit Mas Kecamatan Besitang? Oke, makasih Ketua. Buat saudara-saudara saya, orang tua saya, kakak, adik, seluruhnya warga desa Bukit Mas yang saya cintai, apapun ceritanya, ibu-ibu lah yang sudah merasakan bagaimana kepemimpinan kepala-kepala desa yang ada. Kalau saya ini hanya orang baru, ibu, bapak, teman-teman saya orang baru yang memiliki keinginan untuk mengembangkan, membangun dan buat perubahan. Saya tidak akan berbicara apa-apa kepada bapak ibu yang terlalu luas, tidak. Intinya kita fokus ke PAD, Perdes, dan transparansi. Jika memang saya dianggap layak, mari sama-sama, Bu. 2 tahun saja. Kalau 2 tahun saya tidak bisa membuktikan, saya akan mundur karena saya akan teken materi. Boleh nanti diteken sama seluruh warga. Jadi kalau memang yang lama sudah dirasa bagus, silakan. Kalau memang kita mau perubahan, saya hadir untuk membuat perubahan itu, dan saya meyakinkan diri saya ini hari, mewakafkan diri saya untuk menjadi pelayannya masyarakat. Bukan saya yang dilayani, tapi saya ingin menjadi pelayan masyarakat. Karena apapun itu, Bu, pemimpin itu sangat mudah menggapai surga katanya. Ketika kepemimpinan itu benar-benar amanah, sesuai dengan amanah. Karena ada amal-amal zariah yang beliau ucapkan. Tapi apapun itu, mau itu jadi petani, buruh, karyawan, pemimpin, itu sebenarnya jalan yang Rasulullah berikan untuk mencari rezeki. Ada rezeki kita di situ, tergantung kita. Apakah rezekinya mau lebih dengan jalan-jalan yang tidak benar, ataukah mau sederhana, tenang dengan rezeki yang sudah digariskan kepada kita. Intinya, mari sama-sama, Bu. Saya ada untuk membuat perubahan. Kalau memang dirasa layak, pilih. Kalau tidak, ya silahkan cari pemimpin yang lain. Itulah kira-kira Ketua. Jadi itu tadi teman-teman bincang-bincang kita dengan Bang Agus Salim Nasution, salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Besitang, mantan Ketua KNPI Kecamatan Besitang juga, yang insya Allah akan bertarung di pemilihan kepala desa tanggal 19 Juni kalau tak silap 2022. 19 Juni 2022 nanti. Tentunya teman-teman bisa menilai bahwasanya tidak hanya di Desa Bukit Mas tempat Bang Agus Salim nanti akan menjadi petarung di pemilihan kepala desa, juga di desa-desa yang lain, karena langkah ini serentak ya Bang ya. Bahwasanya ya kita pilihlah para calon-calon pemimpin yang memiliki ide dan gagasan yang luar biasa untuk membangun gitu. Jangan lagi berpikir atau memiliki mindset yang memiliki uang yang banyak, karena secara finansial uang itu bisa didapat secara halal dan haram ya Bang ya. Tapi ide dan gagasan yang kreatif untuk membangun sebuah daerah itu tentunya hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkompeten dan berilmu. Kira-kira seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tetap jangan lupa subscribe channel YouTube Sebat dulu, dan selalu tonton video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.